penyebutan nama Zayn itu bener nggak? Atau misalnya ternyata bukan gitu Kak cara ngasih taunya. Di studio sudah ada Zayn dan juga Adri. Hai Zayn. Hai. Halo pagi. Oke, Zayn dan Adri, sebelum gue ngebahas kenapa ada Adri, mungkin nanti gue bakal kenalin. Tapi ke Zayn dulu. Zayn Humphrey. Zayn Humphrey. Humphrey. Ya, Oke, betul. kesusah ya nyebut namanya ya. Baris oke. Hari ini Kak bakal ngobrol. Nah, Zayn dan juga Adri Ya. punya satu project lagu di mana yang sudah dirilis resmi yang judulnya And It's You. Bener ya? Betul. Tapi setelah gue kulik-kulik sebenarnya lagu ini, kalau misal kamu suka nonton YouTube 2022, ini lagu sebenarnya sudah ada, pernah diupload di YouTube Kotak Music Project. Coba dari Adri dulu mau confirm ini lagu memang sebelumnya ada unofficial atau baru jadi official di tahun ini. Ya sebutnya EP, mau EP atau kompilasi karena dalamnya ada 3 penyanyi Oke. di EP itu, termasuk Zayn waktu itu. Dan sejak kita rilis waktu itu kebetulan Kotak Musik Project dari 2022 ke 2023 akhir tuh agak nggak aktif ya. Betul. Gitu, agak nggak Susah aktif. cari infonya. Betul. Oke. Kebetulan sayanya sibuk migrasi ke Bali kan. Jadi Anda sibuk project apa YouTube channelnya juga ikut sibuk diem ya? ikut diem Oke, gitu. terus. Tapi di saat yang bersamaan Zayn secara pribadi dengan TikToknya, dengan sosial medianya lumayan naik Betul, gitu. betul. Jadi kemarin di akhir 2023 pas saya mau hidupin lagi Kotak Musik Project, saya kepikir kayaknya kita boleh deh rilis ulang lagu ini. Oke. Tapi menggunakan brandnya Zayn I gitu. Jadi see. menggunakan mukanya dia dengan namanya dia. Kotak Musik Project hanya sebagai label aja. Oke. gitu. Pun artworknya kan emang muka dia. Betul, kan? akhirnya sekarang muka dia artworknya. Kalau gitu. kemarin and written bla bla bla. Written by you, Iya kan? ha. Oke, iya. Gue baru kebayang karena sebenarnya gue cari-cari tentang Zayn dan juga dari apa namanya Kotak Music Project Betul. ini agak susah ya Pak cari iya. updatean di mana gue harus zaman sekarang emang sosial media kadang ngejawab. Cuman kalau agensi kayak Zayn postingan cuman 7, cuman berapa, and then gue nggak bakal nemu apapun. Kesel kan? Sometimes, cuman kan as a professional penyiar, kadang-kala kita harus cari tahu siapa dia. Betul. Cuman yang menarik adalah Zayn kalau gue lihat dari apa namanya dari postingan TikTok lo atau juga dari apa yang gue dapat, ini bener atau enggak? Lo adalah salah satu alumni dari Allegria Music School. Ya, aku les di sana. Les di situ. Iya. I see. Itu tahun 2015-2016an? Ya, jadi kayak udah berapa tahun ya? Jangan suruh aku ngitung pagi-pagi. Aku siaran dari jam 5 pagi loh. Tapi sekitar 200 lagi tahun 2015-an, 2016-an. Iya, Bu. Pas aku masih SD. SD di situ. Sekarang kamu baru mau masuk kuliah. masuk kuliah. Iya. Oke, no wonder ya. Kalau ngeliat dari situ berarti dari alumni Allegria Music School. Kamu memang dari kecil di desain orang tua kah untuk suka musik atau kamu memang besar oleh musik? Aku dididik biar bisa musik, terutama piano klasikal. Oke, emang daddy atau mami atau keluarga yang menyukai itu atau gimana awalnya? Mama suka musik klasik. Oke, mama suka musik klasik, and then kamu belajar piano klasik juga. Ya, Tapi kamu enjoy di situ. Pada awalnya, ketika itu berarti SD, anak SD di situ kamu enjoy nggak sebenarnya? aku awal-awal nggak enjoy. Awal-awal nggak Iya. enjoy, oke, and then. And then setelah sekian lama gitu, kayak 5 tahun, lama-lama kebiasaan lebih suka jadi musik. Oke, karena rutinitas kamu selalu ngelakuin itu, akhirnya kamu suka di situ ya. Sampai kamu ingat gak starting point di mana kamu menyukai itu, kamu dikasih challenge apa sama guru kamu saat itu? Chord apa atau lagu apa? Saat itu kayak di tahun kelima, ingat gak? Mungkin kalau misalnya aku lancar gitu lagunya, nanti dikasih hadiah. Oke. Atau Dari enggak, situ. kadang stiker gitu. Oke, saat itu sudah bikin happy banget dan akhirnya Yeah. kamu enjoy di situ. Yeah. Oke, dari piano. Dari And piano. then, kamu juga main saxophone. Ya, Oke, gitar juga. Gitar. Oke, aku lihat dari sosial media kamu. Bagaimana akhirnya dari piano klasik itu and then terus berkembang? pertama tuh Masih dipaksa juga? enggak. Ini ada klarifikasi nih abis ini. Enggak ya. Kalau saksofon sama gitar kemauan sendiri. Oke. Kalau gitar itu karena zamannya COVID, nggak ada kerjaan kan di rumah. I see, oke. Nah, jadi aku ngelihat ada gitar mama di gudang. Jadi aku coba mainin lah. Terus suka lama-lama. Oke. Tapi yang menarik ada gitar di gudang.
berarti mama dulu memang adalah orang yang dibesarkan oleh musik atau musisi, karena gue gak bisa dapat profile your mom. Gitar itu dapat dari papa. Oh, berarti papa kamu adalah musisi. Pertanyaan gue masih sama. Atau hadiah ulang tahun mereka, pernikahan mereka? Hadiah ulang tahun. Oh, birthday pas gift. saat lagi pacaran waktu itu. Oh wow, berapa tahun yang lalu Om? 3 tahun ya kayaknya. Oh enggak ya? Oke, hampir puluhan tahun yang lalu. Iya. Oke, akhirnya kamu kulik-kulik di situ, and then pandemi di kamar doang, music room, kamu bikin konten di situ. Iya, aku bikin konten. Oke. Orang lain bikin kopi dalgona, dia Konten musik dia ya? konten musik. Iya, cukup menarik gitu kan. Tapi ingat nggak kamu lagu pertama yang kamu kuasai saat main gitar, atau gitar dulu deh sebelum saksofon? Lagunya Juicy Lucy, Mawar Jingga. Oke, sesama karena anak Bandung atau terinfluence dari siapa? Juicy Lucy kan masa untuk seumuran kamu saat itu SMP, berarti agak dewasa loh bang musik kamu. Karena aku suka gitar petikannya itu loh, aku pengen pelajarin. Oke. Emang beda zaman ya. Kalau dulu mungkin slang adalah referensi orang main gitar, zaman kamu adalah Juicy Lucy. Oke, baiklah. Ketahuan kalau angkatan slang berarti agak lebih dewasa ya. Kalau Andri angkatan siapa? Slang berarti? Aduh, main gitarnya? tergantung nih seleranya atau umurnya. Wah, kita nggak bahas umur, lebih ke bang music. Jadi kita bahasanya sekarang pengetahuan musiknya. Aku besar di tahun 90-an 2000-an awal. Oke. Aku lahir tahun 93. Berarti musik-musik lo referensinya musisi siapa? Kalau untuk masalah musik, kalau referensinya jauh ke belakang sebenarnya. Wow. Lompatnya ke 70-80-an sebenarnya kalau Serius? referensi. Iya. Untuk musik Indonesia ya. Untuk musik Indonesia larinya ke 70-80-an, tapi kalau yang didengerin sehari-hari sih hampir semua musik. Mungkin dangdut yang nggak terlalu didengerin ya, tapi maaf loh kalau ada pendengar yang suka dangdut. Ya, kadang kan kita emang nggak bisa aja, belum mungkin. Gitu. Tapi kalau yang didengerin, kenapa jadi cocok juga ngobrol sama Sayan? Karena sama, dia juga umur 17 tapi referensinya 71 sama. Serius, gitu ya. gue search TikToknya dia. Jadi gue search TikToknya Zayn kan. Jadi referensi lagu dari yang bikin aku kaget tuh kayak hampir semua. Ada James Arthur, ada misalkan kayak yang agak underrated, 1975 dia main di situ. Terus beberapa musisi yang gue pikir kayak lo tuh masih muda banget ya. Cuman muda kalau udah punya talenta kan beda cerita kan. Makanya dari situ gue ngeliat di situ juga kan. Ada satu lagu yang kita tulis bareng, lupa yang mana salah satu, karena ada 3 yang kita nulis bareng. Itu dia pas WhatsApp dia bilang, "Kak, ini aku ambil referensinya lagunya Chandra Darusman." Gue kayak, serius? Itu angkatan bokap lo kan? Itu angkatan bokapnya dia Om. Bahkan di atas Chandra di Darusman atas itu bahkan kan? ya Om ya. Oke. Gitu. Oke, jangan terlalu detail, kita ngebahas ntar gue ketahuan agak dewasa, pengetahuan wawasan musiknya terlalu lebar ya. Iya. Oke, tapi balik lagi ke Zayn. Akhirnya pandemi lo ada di kamar bikin konten segala macam. Gimana akhirnya ketemu sama Adri di Kotak Music Project? Dulu ada kakak tingkatku. Oke, kating kamu? Yang kenal sama Kak Adri ya. Iya, jadi kan Kotak Musik Project ini punya beberapa talent dulu kan gitu. Sekarang sih sisa dikit lah gitu. Karena kan sempat sempat hiatus ya Oke. gitu. Terus salah satu talent ini punya temen yang kenal sama saya, yang adalah kakak tingkatnya saya di sekolah gitu. Jadi dia tiba-tiba nelpon gitu kayak, kak ini ada kelas aku nih. Waktu itu dia bilangnya jago main saksofon, bilangnya gitu. Ternyata pada zaman itu saya juga baru belajar main saksofon gitu. Akhirnya kita tes, kita udah ketemu aja, kita masih berdua ya waktu itu. Sorry, aku potong. Itu online atau lo online semua, itu kan zaman Covid semuanya. Oke. Waktu itu karena gue punya beberapa set lirik waktu itu yang udah jadi, iseng mau ngetes dia, kirimin sepotong, coba dia jadi lagu. Hitungan 2 hari kali dia ngirim balik sampel dan bagus gitu. Ini bukan And It's You sebenarnya itu lagu sebelumnya. Ada di EP yang sama di Written by You. What If judulnya. Terus wah ini anak ini berbakat banget gitu. Dan itu pun gue dikenalin ke saya sebagai dia pemain saksofon. Lagu yang dia bikin tuh dia nyanyi sambil main gitar. Lalu dia rubah lagi jadi dia nyanyi sambil main piano. Jadi dari situ kayak wah gila ini anak sih berbakat dan gue berani bilang prodigy gitu. Iya benar. Untuk seumuran dia. Surprisingly bikin kaget sih emang. Akhirnya ketemu langsung, cocok dan kerja bareng. Dan dia memang hobi ngulik gitu ya. Jadi dia kayak dikasih lirik atau dikasih denger lagu apa, beneran dia pun seneng gitu untuk ngerjainnya. Jadi gue sebagai orang yang kayak juga doyan ngulik gitu kan, namanya Kotak Musik Project umurnya mungkin 3-4 tahun. Betul. Kita masih banyak hal yang
eksperimental juga kan gitu. Jadi ketemu anak yang suka eksperimen juga kita cocok gitu. Iya. Dan dia di situ di Kotak Music Project juga ada ketemu teman seumuran yang ada. Seumuran nggak ya? Paling muda tetap ya? Itu yang agak dewasa ya sedikit ya. Yang kayak beda dikit sih, beda 3-4 tahun, cuma tetap ya, dia paling muda, masih nyambung. Tapi dia emang masih muda ya. Nah, Zayan tadi kan ngomongin tentang referensi musik dan Mas Adri lagi. Adri juga kaget dengan referensi musik kamu, terus permainan kamu dan segala macam. Sebenarnya referensi musik kamu selain Juicy Lucy saat itu siapa aja? Ya kayak tadi yang Chandra Darusman. Oke. Kamu tahu itu dari mana? Browsing atau referensi dari orang tua atau tetangga atau? Aku nyari di Spotify. Oh, ngulik nge-search di Spotify ketemu nama Chandra Darusman. Oke, and then nama-nama lain lagi. Indra Lesmana. Oke. Terus siapa ya? Oh, ini Dokter Tompi yang Oke, Dokter Tompi ya. Makin berat ya. Iya benar. Orang taunya Dokter Tompi, kita taunya Tompi. Oke. Tompi. Ya. Krisye juga kadang-kadang suka ngulik dari sana. Lama-lama Krakatau juga muncul nih kayaknya. Wow. Oke, berarti Ismail Marzuki. Oh, waduh. Berarti memang kamu anaknya browsing. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri aku jarang. Malah jarang. Kamu malah jarang, tapi What If dan juga yang sekarang And It's You liriknya full English. Berarti referensi musik Indonesia, cuman penulisan lirik lo lebih ke bahasa Inggris. Karena yang nulis lirik kan gue. Oke. Penjiwaan segala macam, kamu ngerasa ribet gak kolaborasi sama Mas Adri? Enggak sih. Enggak ribet ya? Oke, kamu memang suka musik sih berarti dasarnya. Iya betul. Oke. Dan menariknya karena referensi dia tua, kita bisa bilang dewasa referensinya. Kotak Musik Project ini kan dulu pertama kali bikin ngeluarin EP pun kan collab sama Faris RM. Iya, ada di bawah. Gue pikir kayak ini loncatnya jauh ya gitu. Betul. Jadi tadi yang gue bilang referensi gue tua banget, ketemu referensi dia yang agak tua gitu, itu nyambung banget. Jadi kita mengabaikan usia dia yang muda sebenarnya. Karena secara referensi musik, masa musik itu sekarang udah nggak bisa diklaster tua muda. Nggak bisa. Karena lintas generasi itu suka. Dan ada satu kata lagi yang kalau menurut gue cocok untuk seleranya saya yang bukan hanya dewasa tapi mahal seleranya. Iya lagi. Karena kalau dengerin lagu ini plus di EP yang ada masih di YouTube kan masih ada kan? Masih ada sampai tadi pagi gue cek juga masih ada. Itu kan emang wow gitu. Iya. Orang nggak bakal ngebayangin seorang Zayan itu masih anak yang baru mau kuliah dengan vokal dan musik instrumen musik seperti itu. Betul. Apalagi dibantu sama lo yang penulisan liriknya cukup cukup bagus, cukup komplit dan detail secara alur cerita. Nah, kita ngomongin tentang Kotak Music Project. Akhirnya lo kan kembali memunculkan ini di tahun 2023 dengan memunculkan Zayan. Betul. Bener ya? Betul. Salah satu berarti artis dari Kotak Music Project satu adalah? dari 3. Berarti akan ada artis lain lagi? Ada. Oke, baik. Jadi tahun ini kita rencananya akan rilis sekitar 3-4 single. 2 itu dari Zayan. Oke. Satu ini udah And It's You sebagai single. Zayan kebetulan ini di luar rencana sebenarnya tadinya. Jadi minggu lalu tiba-tiba kita lagi merencanakan trip ke Bali ini, dia trip ke Bali. Dia ngirim sampel lagu tiba-tiba. Oke. Dan sampel lagu ini gue bisa bilang ini sangat berbanding terbalik sama And It's You. Dari genre-nya, dari semuanya deh gitu. Soundnya semua dan secara instrumen juga lebih lengkap. Dan hampir semuanya dia dan temennya berdua, tapi banyakan dia yang mainin gitu. Jadi itu langsung akan kita selesain mungkin untuk bulan April Mei. Jadi akan keluar single baru dari Zayan sekitar April Mei. 3 bulan yang lagi. Kalau gue bisa bilang justru sangat dia. Oke. Gitu karena dia nulis sendiri liriknya pun gue hanya bantu sedikit nggak full gue yang nulis. Terus tapi semua instrumen yang dia bisa mainin ada di lagu itu. Oke, berarti to be honest And It's You ini belum terlalu Zayan banget sebenarnya. Belum, ini kita masih ngeraba waktu itu gitu sama dia. Kita mau bawa kemana sih anak ini gitu. Justru 3 bulan lagi kita akan lihat Zayan banget tuh seperti apa sih soundnya. Iya. Dan kalau tadi nyebut Indra Lesmana, nyebut Krakatau, nyebut apa, ya mungkin bisa jadi. Gue bisa bilang arahnya agak ke situ gitu. Oke. Ya mungkin belum ngejelimet itu, cuma arahnya ke situ gitu. Kita nyebutnya ngejelimet ya, padahal permainan yang sangat luar biasa. Gitu. Iya, karena beberapa orang ngerasa aduh ini beatnya kayak susah dinikmati. Betul. Tapi justru referensinya banyak dari situ. Betul. Wow. Oke. Zayan, ini ketika dapat lirik dari Adri, ini prosesnya gimana? Lo ngasih curhatan atau seperti apa And It's You ini?
selalu prosesnya adalah gue ngasih lirik jadi. Oke, lirik jadi kirim ke dia. Oke. Lirik Lalu jadi. Lalu aku nanya ke Kak Adri, oke. Kak ini lagunya mau digimanain? Oke, and then Kak Adri. Dan udah kita biasanya ngobrol, biasanya dia bikin sampel tuh, selalu dia langsung bikin sampel. Dan Sean, satu hal yang gue suka dari Sean adalah dia kalau bikin sampel cepet banget. berapa lama dari proses ngirim? Hitungan hari atau hitungan jam bahkan pernah. Serius? Serius. Wow. Emang doyan ngulik aja. Mohon maaf, emang kamu nggak fokus ke pelajar atau emang musik aja? Saya nanya ya. Oh maaf om. Emang gimana? Kamu bisa ngelakuin secepat itu? Mungkin kan pada saat itu kan lagi zaman-zamannya online. Jadi mungkin pas lagi guru ngajar, saya malah ngulik gitu. Untung sekolah di Bandung ya. Iya. Kalau sini kan gurunya nanti takut dengerin ya. Oke. Ya, betul. Kamu ngulik and then terus Aku- jadi deh. Gitu. Oke. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu ngerjain And It's You ketika dijelasin sama Adri? Apa yang ada di kepala kamu? Apa ya? I don't know. Saya tuh sering banget nanya sama gue gitu kayak, Kak ini inspirasinya dari mana sih gitu. Oke, dia yang aktif berarti. Oke. Gitu. Cuma kalau gue bisa bilang untuk EP Return Bayu itu kan 3 dia yang nulis ya dari Iya. 4 lagu gitu. 3 dia yang kompos musiknya maksudnya. Kalau lirik hampir 4-4-nya gue yang nulis semua. Gue nggak bisa jelasin ke dia gitu karena kayak lo belum ngerasain. Iya. Secara lirik lagu detailnya kan dia belum ngerasain. Dia Lalu belum apa yang lo ngerasain. jelasin ke dia? Gue coba Supaya dia bilang dapat- ya intinya gini aja, pikirin kalau orang lagi jatuh cinta, lagi ngerasa kan kayak contoh Return Bayu itu kan ada storyline-nya sebenarnya. Oke. Jadi kayak ada lagu kedua saya juga yang bantu nulis judulnya City Lights di situ, yang nyanyi bukan dia. Itu tentang orang LDR sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi gue selalu menceritakan kisah di baliknya sebenarnya sehingga dia mungkin bisa ngebayangin apa yang gue rasa untuk gue nulis lirik itu. Gitu. Karena kebetulan gue suka nulis lirik, gue suka lagu, gue suka banget musik, tapi gue nggak bisa main instrumen. Oke. Jadi perpanjangan tangan gue adalah anak-anak ini gitu. Oke, lo cukup ngejelasin ke dia Iya. aja. Walaupun sebenarnya beberapa part mungkin dia belum ngerasain. Iya. Kayak jatuh cinta sebegitunya. Bagaimana jika nantinya tidak sesuai dengan ekspektasi di Betul. What If dan segala macam. Betul. Oke. Akhirnya dia bisa juga ngerjain itu dengan referensi dan cerita-cerita tadi. Betul. Ya. Oke, kamu butuh waktu cukup cepat ternyata untuk ngerjain itu, walaupun kamu nggak ada. Tapi setelah rilis lagu itu, berarti proses itu kan pertama sampling, and then sampai fix it untuk rilis ke radio berapa lama kalian ngerjain? Cukup cepet sih sebenarnya. Jadi Return Bayu itu kayaknya kita proses semuanya dalam sekitar 6 bulan lebih dikit lah mungkin semuanya 4 lagu itu, karena kan semua berjalan paralel kan. Ada 4 lagu semuanya tuh ada yang udah jadi, ada yang kita lagi sambil dia rekaman kita nulis lagi gitu-gitu. Semua direkam di Bandung kebetulan karena kita punya partner studio di Bandung. Oke. Dan kebetulan saya juga tinggal di Bandung kan Ya, betul. gitu. Jadi dulu orang yang jadi dulu kalau kita rekaman tuh gua sama anaknya dari Jakarta yang berbondong-bondong ke Bandung. Serasa gitu. liburan ya Pak? Serasa liburan. Nyampe sana mah capek seharian gitu. Ya, namanya cuma kerja. Gitu. Lalu selalu tujuannya adalah promo di Bali, Jakarta dan Bandung. Gitu. Tapi ya prosesnya dari rekaman itu sampai ke rilis cukup cepet kok sebenarnya. 6 bulan, Kebetulan gue punya partner yang di Bali. Itu dia yang agregatornya. Nico orang Itali, dia tinggal di Bali. Punya kitas kok aman imigrasi. Emang berarti boleh kerja ya? Boleh kerja Oke, gitu. Udah nikah sama orang sini juga Oke. gitu. Terus dia yang ngerilis itu ke ke streaming platform semuanya gitu. Dan dengan koneksi beberapa orang ini di 3 kota berbeda, ya sekarang jadi 2 kota berbeda, Bandung Bali aja. Memang lagu ini cukup reach-nya cukup buat gue cukup aneh. Contoh, kita baru ngecek kemarin malam, lagu ini nomor 2 paling sering dimainin bukan nomor 1 di Indonesia, nomor 2 di United States, nomor 3 di Filipina. Oke. Gitu. Jadi jangkauan lagu ini kayaknya mudah-mudahan ya untuk saya kayaknya justru akan di luar market yang kita tuju malah. Oke. Gitu. Lebih lebar. gitu. Maunya Bandung Bali, ternyata dapatnya Philippines, USA dan segala macamnya tadi. Oke, gak masalah kalau sekarang kan emang worldwide udah mudah. sangat gampang. Betul, digital gitu. platform ini yang bikin itu semua bisa. Betul, dan itu bikin gua bikin semangat bukan hanya karena ada yang dengerin, tapi bikin semangat karena kadang kita tahu bahwa talent-talent seperti saya dan orang-orang lain yang kita handle dan musisi yang kita handle bahwa
ini kalau didengerin di luar negeri pun up to par kualitinya gitu loh. Betul. Oke. Karena memang ya seperti lo bilang tadi sih, gue amini dengan ya orang luar pun dengar lagu ini ya fine aja sih. Betul. Nah, setelah single ini, kamu setelah Zayn setelah di-approve sama Adri and then versi radio resmi, kamu ngasih tahu ke orang rumah, orang terdekat kamu nggak? Ini lo lagunya akan dirilis as a Zayn Humphrey. Gimana pendapat mereka? Tentu. Pendapat mereka seperti apa? Pendapat mereka keren banget gitu. Oke. Itu dari siapa yang ngomong kayak gitu? Dari Koko. Oh, kokonya kamu ngomong keren banget. Terus dari orang tua atau orang terdekat kamu yang misalkan bestie banget di sekolah gitu ada nggak? Kayak di grup sekolah gitu ada nggak sih? Kamu Ada. international school atau? Aku private school. Oh, private school. Oke. Ada teman-teman gitu yang kamu share juga? Gak ada sih. Belum ada. Iya. Setelah ini kayaknya harus dipamerin sih. Tapi jangan lupa aku streaming apa gitu. Nge-post di story gitu kan. Oh, oke. Di Mungkin sosial kan mereka media bisa ada. lihat, ya. Ini nyebelinnya anak-anak sumur dia ya. Apa Nggak bisa tuh? bilang ya. Susah promo ya, Pak? Betul banget. Emang begitu. Iya, betul banget. Dan justru ada rasa bukan minder ya bilangnya, nggak pede aja gitu ke teman-temannya. Gua nih performing recording artis lo sekarang gitu, nggak pede. Padahal ya bisa dibilang kan pendengar ring satunya adalah anak-anak seumur dia. Betul. Gitu kan. Jadi kayak dari kemarin gua bersama tim sama Om juga sama papanya Zayn, kita ngasih dia saran-saran, promonya gini loh, promonya gitu loh, karena kadang-kadang anak-anak ini nggak tahu kekuatannya sendiri Iya, bener. gitu. That's why kadang postingan, maka gue bilang lu semakin banyak sebenarnya postingan bagus-bagus aja, fine aja gitu betul, kan. Tapi mereka kan kayak membatasi kayak oke 7 aja deh gue posting atau apa atau ya kayak gue mikir terus lo ngapain punya Instagram apa gitu. Di mana lo bisa jualan, kualitas lo bagus gitu, tapi lo nggak update. Tapi ya mungkin mereka punya hal sendiri. Takutnya kita tidak terlalu paham dunia mereka. Betul, kan? dan itu bukan hanya Zayn loh, itu beneran bener, pukul rata semua begitu seperti gitu. itu. Adik-adik ponakan saya juga begitu. Susah banget kalau disuruh promote ya. Iya. Tapi memang berarti ini PR juga buat kalian, Betul. manajemen, Betul. keluarga, untuk lebih banyak lagi orang ngedengerin. Oke lah, kalau misal off air itu kan adalah sebuah bonus ya. Tapi Betul. sekarang kan bikin branding nama dulu, and then karya lo juga di posting, di boost, di streaming dan segala macamnya. Tapi secara hasil ternyata kamu memuaskan. Di next project kamu bilang, ini bakal ada video klipnya nggak? Ada lyrics videonya keluar Lyrics besok. video. Oh, lyrics video bahkan Keluar besok di YouTube Kotak Musik Project, akhirnya upload lagi. Oke. Dan tapi untuk lyrics videonya kebetulan kali ini full animation. Oh, yang ngegarap adalah? Kita ada animator, Oke, kerjasama. Oke, berarti jam berapa premiere besok di YouTube? mungkin sekitar siang. Besok siang akan lunchtime. Oke, jadi kalau misal penasaran lirik lagunya seperti apa detailnya, kalau request kan bisa di radio nih, sudah bisa dengerin juga mulai hari ini di Phoenix Radio Bali. Tapi kalau di YouTube berarti mulai besok ya? Iya. Oke, tapi ada target untuk video klip, kebetulan mungkin dia di Bali bakal take gitaran doang atau apa gitu di pantai? Kalau di Bali sih kita mungkin hanya akan take beberapa video cover, video Oke. apa. Cuma kalau untuk NHU begitu besok lyrics videonya up. Ya. Untuk NHU semua prosesnya selesai. Tinggal menunggu reaksi dari pendengar aja. Oke, mudah-mudahan reaksinya memuaskan ya. Kamu ada tambahan atau ada mau ngomong apa lagi, Zayn? Sama besok tuh kan bakal ada duet sama Sams gitu ya. Oh ya, jadi kita besok kan gini, waktu Kotak Musik Project awal mulai di Jakarta, itu kalau bisa lihat Kotak YouTube-nya aktif banget. Betul. Kan, gitu. Videonya dalam sekian bulan tuh banyak banget, gitu, rame banget. Jadi mumpung saya di Bali, ada juga taran kita namanya Sams di Bali. Ya kita akan bikin video-video collab, video-video lucu-lucuan, video-video apa besok. Untuk kontennya Kotak Music Untuk Project. konten Kotak Musik Project. Oke, tapi kalau untuk klip dan segala macam kita belum melihat sejauh itu berarti. Mungkin kalau klip yang ada dianya mungkin next song. Oke. Mungkin next song. Oke. Next single. Berarti starting. Tapi kalau ngelihat sekarang kan di TikTok, Instagram orang bikin konten segala macam. Betul. Menurut lo masing-masing deh, menurut Adri, lagu ini bagusnya bikin konten apa? Kebetulan kan gue marketing consultant ya, day jobnya. Ya justru harusnya bagus ya. Coba kita lihat dan dengar. Wah, ditantang. Sebenarnya oke. Jadi ini lagi-lagi bocoran juga keluar besok beritanya sebenarnya. Oke. Kita akan bikin cover competition untuk lagu ini. Oke. Cover competitionnya akan ada 2 macam reward. Reward yang pertama adalah tentunya hadiah uang, hadiah apa segala macam. Reward kedua adalah kalau kita lihat yang cover ini berbakat dan nggak punya kontrak sama siapa-siapa, kita akan produce dia. Oh, diproduce, direkrut. Iya. Oke. Iya. Itu.
Jadi untuk pendengarnya, untuk Viners yang denger radio, yang lagi dengerin kita sekarang, kalau emang punya Keberanian lebih punya tepatnya. keberanian, punya bakat tapi nggak punya platform, Yes. memang tujuan kita adalah merekrut orang-orang yang nggak punya platform ini, Oke. gitu loh. Siapa tahu emang ya kesempatannya ada di kamu. Betul, saat ini. betul. Oke. Tapi itu kan kalau misal challenge-nya untuk besok. Kalau misalkan gue as a penyiar pengen jadiin lagu ini sebuah konten, kira-kira konten apa yang bagus menurut lo? Kalau gue dari awal lagu ini keluar selalu kepikir bahwa lagu ini cocok untuk menggambarkan cerita jatuh cinta. Oke. Kalau mau share cerita yang, dan waktu gue bilang cerita jatuh cinta ini bisa cerita yang positif atau mau negatif. Yang positif aja deh pagi-pagi nih. Pagi-pagi ya, pagi-pagi biar agak Iya, semangat ya. iya, Maksudnya iya. menceritakan di saat orang, karena kan lirik yang gue tulis ini memang di saat gue yakin bahwa ini yang, She's the one. iya gitu. Oke. Jadi cerita itu sih sebenarnya yang gue pingin kulik dari orang-orang saat mendengarkan lagu ini, dan gue pingin orang-orang share pengalaman mereka di saat dengar lagu ini adalah apakah lagi merasakan, apakah nostalgia saat merasakan gitu loh. Pokoknya intinya falling in love di lagu ini. Betul. Mungkin lewat tol Bali Mandara sore, pegangan tangannya kapelan gitu. Soundnya Nggak boleh nyetir dua tangan dong. Iya, kalau iya, pegangan tangan. misalkan. Atau juga di tol deh, di tempat lain bikin konten kayak gitu boleh ya. Iya. Atau di pantai. Pantai bisa, di bar, di klub nggak kayak gitu. Klub jangan terlalu hingar-bingar, noise ya. Mungkin di pantainya boleh lah. Oke. Kalau kamu ada ide nggak kira-kira? Kamu kan tiktokers banget nih, Zayn. Selain kayak lo jarang banget kayak liatin muka atau apa, main gitar aja, saksofon aja. Kira-kira menurut lo kalau misalnya gue pengen recreate satu konten dari lagu ini apa? Anak Gen Z kira-kira bikin apa ya dari lagu ini? Mungkin buat backsoundnya orang nikahan gitu. Oke. Cocok ya? Ya, Cocok sih. versi adultnya, oke nggak masalah. Udah berarti ke hubungan Jauh yang ya. serius. Ya gak dewasa kan? Oke, dia jauh banget emang loncatannya kadang. Ya oke, bisa nemenin wisuda mungkin atau apa gitu. Ya atau enggak kemarin pas kan rilisnya kan tanggal 14. Betul, Nah, kasih saya. mungkin itu bisa buat Milu. Oh iya juga Ya. barengan Pak. berarti backsound pemilu sama Oh. Valentine. Thank God. Emang cerdas banget nih anak, luar biasa ya. Oke, oke. Lagu And It's You ini gue pikir oke, bakal nunggu airplay-nya seperti apa, Ya. angka streamingnya juga seperti apa. Next project, kamu kata tadi Mas Adri, Mas lagi, Adri kan lebih Zayn banget. Itu bagaimana prosesnya? Bikinnya kamu lamanya atau apanya? Aku tuh dulu nggak dulu banget. Itu udah bikin kapan? Mungkin minggu lalu ya. 3 minggu lalu lah. 3 minggu lalu. Iya. Oke, baru berarti. Ya. Oke. Waktu itu ada temanku namanya Joy. Oke. Ya. Dulu tuh kan dia lagi bawa gitar tuh di depan kelas. Nah, aku ajakin lah. Ini aku ada lirik nih, coba nyanyiin yuk gitu. Oke. Terus dia main aja chord jreng. Nah, terus aku langsung aja nyanyiin liriknya. Udah langsung jadi, langsung direkam. Oke. Emang Dan kayak itu- dasarnya udah bisa. Iya, dan paham itu dimasak betul. sama dia di komputer ya, Iya, dengan iya, synthesizer gitu. Itu Jadi. tadi kita bilang jadi gitu, dia isi pakai saksofon, dia isi pakai, itu ada bassnya nggak sih? Udah ada bassnya, Ada udah ada bassnya. bassnya ya gitu. Gokil sih. Ya tapi emang kecanggihan zaman teknologi kalau kita bisa ngikutin ya semuanya akan lebih easy, lebih Betul. gampang kan. Dan dia sudah mengerjainnya di situ dan Iya. bisa dia lakuin. Iya. Dan itu akan kurang lebih 3 bulan lagi berarti akan kita rilis. Berapa? Kira-kira ya, Tiga bulan lagi karena ya? kebetulan dia mau kuliah ke luar negeri. Oh, kamu kuliah di mana nanti? Aku rencananya di Finland. Oh di Finland, oke. Tapi kan support karir musik masih tetap bisa Tetap, jalan, tetap, karena makanya. sekarang pun masih. Itu yang dari kemarin gue selalu ketawa sendiri kalau inget gitu, karena Apa? dia bilang mau kuliah ke Finland, tapi tiap kali ngobrol yang dia bahas bukan kuliah, dia bahas gimana kita bikin musik di sana ya. Gitu. Oke, justru lo dapat pasar lebih lebar lagi. Bisa Siapa jadi, tahu lo ya. ikutan di kampus apa segala macam kan. Kalau sekarang kan streaming udah gampang juga, komunikasi juga gampang online semuanya. Tapi yang paling penting sih mungkin harapan dari orang tua adalah antara pendidikan dan juga Betul. karir lo juga harus balance Betul. kan. Ya, betul. Itu yang harus diimbangi, bener ya, Om? Bener katanya. Oke. Yang menarik juga sebenarnya goals atau mimpi kamu itu pengen seperti apa, Zayn? Aku tuh sebenarnya termotivasi dari Dr. Tompi itu. Oke. Karena dia itu kan punya 2 job ya. Mhm. Satu itu di tenaga kesehatan, Betul. satu di musisi. Oke. Nah, dari itu kan aku kuliah Finland tuh buat
kuliah nursing. Jadi mungkin nursing kan untuk melayani orang yang sakit, Betul. untuk menyembuhkan fisik. Iya, Mungkin kalau musik bisa menyembuhkan mental orang. Iya juga lagi. Ya. Dan musik juga ngaruh ke situ. Oh, jadi lo bakal ngambil dua-duanya. Wow, luar Atau biasa. kan aku kan ngambil kuliah nursing. Mungkin aku bakal ambil college musik juga nanti di sana. Oh, mengcombine itu semua. Ya. Bagus lagi. Keren. Cuma ini satu hal yang kita dari Kotak Musik Project sangat apresiasi ya gitu. Dan ini bukan karena ada papanya saya yang di sini enggak ya gitu. Cuma tidak banyak orang tua yang mendukung anaknya untuk di musik sejauh ini gitu. Betul. Kita punya talent satu yang bahkan orang tuanya mengharamkan anaknya main musik gitu. Bukan satu, banyak lagi Pak. Banyak Kayak, gitu. Karena biasa starting mereka kayak belum ada Mengharamkannya bukan haram secara agama aja ya, Iya, tapi iya. mengharamkan kayak ngapain sih kamu gitu. tidak Gitu. menjanjikan. Tidak menjanjikan. Bahasa kan awal-awal kayak gitu Jadi- mereka lupa promo dan segala macamnya proses. Gitu. Jadi Oh, kalau oke. ada di sini ada papanya Asean dan beberapa anak lain juga yang orang tuanya dukung, kita sangat apresiasi dan kita dari Kotak Musik Project dengan segala keterbatasan kita di Kotak Musik Project, Ya. kita akan bantu dukung dari sisi manajemen, dari sisi label kita akan dukung juga gitu. Kita juga jadi semangat Betul, gitu betul, kan betul, gitu. betul. Karena sama-sama punya goals yang sama. Akhirnya Betul. lo nemu satu hal yang memicu kalian untuk sama-sama grow. Gitu. Kayak gue kan sebelum masuk ke media kan lama di sport gitu. Gue Mohon maaf, di sport ngapain? manage atlet dari dulu. Oh, emang pengalaman kerja memanage orang. berarti. Gitu. Oke. Jadi gue selalu bilang bahwa dosa paling besar orang itu adalah kalau ngebuang potensinya sendiri. Yes. Gitu. Jadi kalau kayak ketemu anak-anak Asean, kayak beberapa talent kita lainnya yang memang punya bakat dan diasah, nah itu kita segimana mungkin kita dukung deh gitu. Betul. Dan kita dari Phoenix juga support kamu lewat muterin lagu kamu, and then goals kamu mudah-mudahan tercapai. Kotak Musik juga mudah-mudahan bisa terus menghasilkan Amin. karya-karya yang bagus, dalam artian bagus menurut kalian, and then bisa diterima Betul, masyarakat kan. amin. Itu juga harapan besar kita. Sosial media deh, promote. Ini 30 menit loh kita ngobrol. Oh iya, nggak berasa ya? Nggak berasa sama sekali. Kita di @Kotak Musik Project. Oke. Itu ada di YouTube, ada di Instagram dan TikToknya baru TikToknya baru. Oke. Zayn, Instagram. sosial media kamu. Siapa Yes. tahu kita bisa ngintip, mungkin 1 bulan sekali kamu akan promote di situ. Amin. Ya. Mungkin kan? Ya. Kan tahu kan? Coba di-share sosial media kamu. SGHAMPRY. Oke. SG Hampri. Ya, Hampri. Oke, semua ada di situ ya, TikTok Iya. dan juga Instagram. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Viners yang lagi dengerin atau ajakan kamu untuk request lagu kamu? Winners buat covernya yang bagus biar bisa diundang ke KMP gitu. Baik. Dan jangan lupa request. Ya. Ya, dia fokus ke cover ya, Ya. bikin cover yang bagus biar diundang ke KMP. Dia bilang gitu aja, oke. Dan jangan request terus di Phoenix Radio Bali. Boleh ya? Ya. Oke, dari Adri ada yang pengen lu Ya sampaikan? mungkin itu kalau emang suka request ke Phoenix Radio Bali, ada di beberapa radio di Bali juga ada gitu. Tapi dengerin Phoenix saja sementara ini. Oh, terima gitu. kasih sudah menjilat. Enggak, nanti soalnya kita Aduh. ngomongnya beda lagi soalnya. Di radio lain gitu juga. Oke, thank you. Terus Request di radio-radio yang didengerin, Ya. terus follow Kotak Musik Project. Dan kalau lagi-lagi kita bilang kalau emang ngerasa punya bakat, dan kita by the way Kotak Musik Project tidak hanya untuk vokalis. oh, oke. Kalau kalian main instrumen atau kalian punya bakat kayak tadi animator, mau belajar menjadi produser apa segala macam, kita sangat terbuka untuk itu gitu. Oke. Jangan ragu-ragu untuk kontak kita di Kotak Musik Project karena ini memang platform untuk anak muda yang pingin berkarya di industri musik. Oke, lo berarti dari daerah pun kalau udah punya potensi segala macam, itu kesempatan akan terbuka lebar. Betul. Oke, jadi teman-teman, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dari apa cerita Andri dan juga Zayn. Sekali lagi, bener ya Zayn ya? Zayn. Dari Zayn, Zayn lagi. Dari Zayn, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, jangan takut. Dan yang paling penting adalah percaya diri untuk berkarya. Mudah-mudahan karya lo bisa didengar oleh lebih banyak orang lagi ya. Dari Yosandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.